halayak yang merindukan keteguhan, orang-orang yang berdiri di atas nilai dan keadilan. Hari ini 25 Juni 2024 kita akan menggelar peristiwa pencarian keadilan yang selama ini telah lama hilang dari realitas kehidupan. Hari ini bukan hari penghakiman, tapi hari ini bertemunya akal nurani, hukum, dan keadilan. Begitu banyak kerakusan, kesewenang-wenangan, aniaya, dan ketidakberpihakan kepada yang lemah terus dipertontonkan. Jika perencanaan atas penistaan-penistaan rakyat ini terus berlanjut, kepada siapa rakyat Indonesia akan mengadu? Hari ini rakyat telah memutuskan untuk menggugat kepada pengadilan yang lebih berpihak pada keadilan, berpihak kepada yang lemah. Demokrasi memandatkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka hari ini kita kembalikan kekuasaan itu kepada yang semestinya. Selamat datang di Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kami, Diki Rafiki dan Teddy Septadi, Panitera Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Pertama, Panitera akan membacakan tata tertib sidang. Tata tertib sidang perlu diketahui dan dipatuhi oleh semua pihak yang hadir di ruang sidang. 1. Memasuki ruang sidang dengan tertib dan tenang. 2. Berdiri untuk memberi hormat saat majelis memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 3. Duduk dengan tertib dan sopan. 4. Menjaga ketenangan dan tidak berbicara dengan suara keras. 5. Dilarang merokok, makan, terutama makan uang rakyat di dalam ruang sidang. 6. Dilarang membuat kegaduhan atau mengganggunya jalan persidangan. 7. Saling menghormati antara para peserta dan seluruh perangkat persidangan. 8. Bekerja sama memastikan jalannya seluruh persidangan dengan baik. 9. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau benda berbahaya lainnya ke dalam ruang sidang. 10. Koruptor dan oligarki selain tergugat dilarang masuk. Ada petugas sidang yang nanti akan melihatkan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Perkenankan kami untuk menjelaskan agenda sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa pada hari ini. Agenda kita mulai dengan 1. Pemeriksaan legal standing. 2. Pembacaan gugatan oleh penggugat. 3. Pembacaan keterangan di daerah-daerah. 4. Pemeriksaan gugatan oleh majelis. 5. Pemeriksaan saksi atau ahli. 6. Pembacaan kesimpulan petitum. Pembacaan amar putusan. Majelis memasuki ruang sidang. Hadirin harap berdiri.
korupsi. Anita Wahid dari White Institute adalah seorang aktivis yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan demokrasi, terutama pada 3 fokus: anti korupsi, toleransi beragama, dan ekosistem informasi digital. Anita Wahid dari White Institute adalah seorang aktivis yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan demokrasi, terutama pada 3 fokus: anti korupsi, toleransi beragama, dan ekosistem informasi digital. Sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk periode 2006 sampai 2009. Asfinawati adalah seorang aktivis dan advokat hak asasi manusia. Menjabat sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017 sampai 2021 dan pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk periode 2006 sampai 2009. Ambrosius S. Klagilit, aktivis Yayasan Pusaka Bentala Rakyat atau Pusaka yang berfokus mengadvokasi hak-hak masyarakat adat, utamanya yang berhadapan dengan investasi di Papua. Nur Hasanah adalah seorang ibu dan juga aktivis perempuan, yaitu seorang pekerja rumah tangga yang selama ini aktif mengadvokasi isu PRT. Nur Hasanah merupakan koordinator Serikat PRT Merdeka Semarang dan tergabung dalam organisasi Jala PRT. Sudah puluhan tahun, Nur Hasanah bersama dengan aktivis perempuan lainnya melakukan advokat pengesahan RUU Perlindungan PRT. Sasmito, seorang jurnalis telaten yang memiliki perhatian khusus untuk isu HAM, demokrasi, dan pers. Pria yang pernah memegang amanah sebagai Ketua AJI Indonesia periode 2021-2024 ini sangat menjunjung tinggi independensi jurnalis. Saat ini, Sasmito menjadi Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI. Selama puluhan tahun, Sasmito aktif memperjuangkan kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis.
Zurlia. Lini adalah aktivis HAM yang fokus pada isu keberagaman identitas gender dan orientasi seksual. Dan saat ini, dirinya menjadi manajer advokasi di ASEAN Sogi Caucus. Yohanes Christophorus Tara atau Romo Kristo. Romo Kristo adalah seorang pemuka agama Katolik yang memiliki keberpihakan pada lingkungan dan banyak mendampingi masyarakat dalam advokasi melawan perusahaan tambang. Keberpihakan terhadap lingkungan tersebut dapat dilihat dari banyaknya upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan, di tengah adanya beberapa tokoh agama lain yang justru mempunyai ambisi untuk menjadi pemain tambang. Nur Hayati atau Ibu Inur adalah anak dari korban peristiwa Tanjung Priok 1984. Pada tahun 2004, Nur Hayati bersama Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok atau IKAPRI dan Kontras aktif dalam upaya advokasi penuntasan peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Para hakim telah berdiri di meja masing-masing. Kesemuanya memiliki reputasi dan rekam jejak yang jelas sehingga memiliki legitimasi untuk memimpin Mahkamah Rakyat luar biasa, dan dapat kami pastikan bahwa tidak ada satu orang pun dari anggota majelis hakim ini yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penggugat, apalagi dengan tergugat. Hadirin dipersilahkan duduk. Penggugat dipersilahkan untuk masuk ke ruang sidang.
Ya, penggugat telah hadir seluruhnya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada penggugat yang dengan penuh keteguhan telah membawa seluruh daya upayanya hingga hadir pada Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Kami tahu bukan perkara mudah untuk membungkus luka dan kemarahan dan derita para penggugat dalam sebuah gugatan hukum. Sebelum kita memulai sidang, kami melihat ada barisan bangku yang kosong di bagian depan. Kenapa tidak diisi oleh para pengunjung? Ya, silakan. Izin yang mulia, izin tambang, maksud saya izin menjawab. Bangku-bangku ini ada orangnya yang mulia. Tapi kemana orangnya? Itu dia pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan yang kami cari selama bertahun-tahun. Sebetulnya kursi ini diperuntukkan untuk siapa? Kursi ini adalah kursi yang seharusnya milik mereka yang mulia. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan kami juga menyaksikan bahwa kursi tergugat kosong. Saudara tergugat dipersilahkan untuk masuk ke ruang sidang. Saudara tergugat, sekali lagi kami panggil untuk masuk ke ruang sidang. Saudara Panitera, apakah tergugat telah diundang untuk hadir dalam persidangan kita ini? Ya, yang majelis izin, kami telah mengirimkan melalui pos, lalu mengirimkan melalui setnek dan juga undangan di media sosial, postingan media sosial, sehingga saat ini tidak ada tanggapan satupun. Dan ini kami bisa buktikan majelis bahwa kami telah mengirimkan kepada mereka untuk dalam persidangan saat ini. Baik, apakah Panitera juga sudah mengirimkan ke rumahnya atau mungkin mengirimkan melalui alat komunikasi seperti telepon? Mohon izin yang mulia, kami telah mengirimkan reslah panggilan ke tergugat di rumahnya. Namun kami kebingungan karena rumahnya banyak, tanahnya luas, pagarnya tinggi, ajudannya banyak. Mohon izin menambahkan yang mulia. Ya, silakan. Beliaunya memang sudah sering kita panggil, tapi seperti yang kita tahu bersama, beliau tidak pernah hadir dalam muka persidangan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Panitera atas penjelasannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Panitera, kami Majelis Hakim menganggap bahwa undangan kepada tergugat sudah patut dan persidangan ini karenanya dapat kita lanjutkan. Persidangan Mahkamah Rakyat luar biasa dengan agenda mengadili pengaduan konstitusional atas kejahatan rezim Jokowi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kita akan memulai pemeriksaan legal standing para penggugat. Sebelum kita mulai melakukan pemeriksaan pokok perkara, majelis akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait legal standing para pihak. Penggugat, tolong jelaskan siapa saja yang hadir. Siap majelis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Bambang Sutikno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
izinkan kami untuk mewakili saudara-saudara kami, para petani yang terampas ruang hidupnya. Namun sebelum kami menyampaikan itu semua, izinkan kami berdoa dengan doa Nusantara. Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili. Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, nanti ibu bumi yang akan mengadili. Yang mulia, doa itu kami panjatkan karena peradilan di negeri ini sudah tidak bisa mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Ketika Mahkamah Agung sudah tidak dapat dipercaya sebagai institusi peradilan yang tertinggi, kita serahkan ke Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Namun jika nanti Mahkamah Rakyat ini juga tidak bisa mengadili perkara, maka akan kami serahkan ke Mahkamah Alam. Alam yang akan mengadili. Setuju? Baik yang mulia, izinkan saya berdiri di sini untuk mewakili saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan tanah kelahirannya, tanah miliknya yang telah dan akan dirampas oleh para penguasa di negeri ini dengan dalih demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Namun nyatanya hanya untuk perutnya sendiri. Oleh karena itu yang mulia, izinkan saya untuk mewakili saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke yang punya persoalan sama. Bagi kami, tanah dan air adalah ibu bumi yang harus kita bela seperti ibu yang melahirkan kami. Sedumuk batuk senyari bumi, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Yang kedua yang mulia, izinkan kami mewakili saudara-saudaraku yang terkena musibah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, yang mana itu akibat dari proses penataan ruang yang seenak udele dewe. Tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Matur suwun, terima kasih. Dilanjut penggugat selanjutnya, silakan. Baik, selamat pagi yang mulia. Mohon izin menyampaikan, memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Yumlala Martin. Saya satu dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan lewat tes wawasan kebangsaan. Untuk menggambarkan gugatan saya yang mulia majelis, ada 4 poin paling tidak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih karena kami sudah diterima di sini. Karena jujur saja kami sudah mencoba banyak sekali pintu, kami sudah ke lembaga-lembaga negara yang lain untuk mencoba menyampaikan apa yang kami alami, tapi tampaknya semua pintu tertutup. Yang mulia majelis, berdasarkan LAHP Ombudsman, sudah jelas dinyatakan bahwa proses yang kami alami merupakan maladministrasi. Paling tidak ada 3 pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh KPK dan lembaga-lembaga lain yang terlibat. Tentu dalam hal ini bisa kami sebut sebagai negara. Komnas HAM bahkan menyebutkan ada 9 poin pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi dalam tes wawasan kebangsaan. Di antaranya stigmatisasi, tindakan terselubung, bahkan penyingkiran. Poin yang kedua yang mulia, apa yang terjadi pada kami tentu saja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tidak berpihaknya negara kepada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Selain pemecatan kami, tentu saja pengubahan Undang-Undang KPK dan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Akibatnya jelas indeks persepsi korupsi Indonesia kembali lagi ke 10 tahun ke belakang, ke tahun 2014 ketika tergugat pertama kali memimpin, kembali ke 34.
Akibat lain yang lebih parah menurut kami yang mulia, semua ini adalah bentuk pelanggaran terhadap terjadinya state capture corruption. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena ketika tepat setelah Undang-Undang KPK diubah, maka seperti yang disampaikan oleh rekan kami Pak Bambang, pemerintah mulai saenak uteli dewe, saenak perutnya sendiri, membuat kebijakan-kebijakan lain, undang-undang lain yang merugikan masyarakat seperti Undang-Undang CK, Undang-Undang Minerba, dan peraturan-peraturan lain selain undang-undang. Poin yang ketiga yang mulia majelis, izinkan kami menyampaikan bahwa tergugat negara tampak memang sudah mulai melindungi koruptor. Tergambar dari hukuman yang diterima oleh koruptor sekarang dikurangi, remisi yang begitu mudah mereka peroleh, bahkan kalau kami boleh jujur, yang mulia majelis, ancaman-ancaman fisik yang diberikan kepada para pelapor korupsi. Yang mulia izinkan saya menyampaikan satu kasus, sahabat kami, namanya Paulus Iwan Budi. Sehari sebelum almarhum diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah, saudara kami Paulus Iwan Budi dibunuh dengan keji. Jangankan pelakunya, yang mulia majelis, sampai saat ini kepalanya saja belum ditemukan. Itu merupakan gambaran betapa negara ini sangat abai terhadap tindak pidana korupsi, justru melindungi pelaku korupsi, bukannya melindungi siapa yang berani membongkar korupsi itu. Yang terakhir yang mulia majelis, korupsi adalah kejahatan multidimensi yang selalu ada menyertai kejahatan-kejahatan lain seperti yang dialami oleh rekan-rekan penggugat, kesejahteraan buruh, penyingkiran masyarakat adat, perampasan lahan. Selalu ada korupsi yang menyertai. Oleh karena itu yang mulia majelis, karena saat ini korupsi sudah dianggap bukan kejahatan luar biasa, maka kami ingin menggugat agar tindak pidana korupsi tetap dijadikan sebagai tindak pidana luar biasa, bukan tindak pidana semenjana seperti sekarang. Demikian yang majelis, dengan ini kami menggugat para tergugat karena telah menghidupkan kembali praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Karena para tergugat memilih untuk membunuh dan mencederai warga yang berani mengungkap kasus-kasus korupsi, dan yang terakhir karena telah secara terang melanggengkan praktik state capture corruption. Demikian, terima kasih. Silakan penggugat selanjutnya, nanti bergiliran sampai ke penggugat selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mahkamah Rakyat yang luar biasa, yang kami hormati, acara pada hari ini kawan-kawan semua, hadirin, para petani semuanya yang sudah datang. Izinkan perkenalkan, nama saya Bu Neneng. Saya adalah warga Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan menyuarakan kasus kami yang sudah kami alami selama 18 tahun. 2007 pengklaiman tanah rakyat kami yang seluas 1000 hektar yang ada di wilayah desa kami seluas 1000 hektar. Tanah ini adalah tanah hak milik, bukan tanah negara. Tapi kenapa mereka mengakui tanpa sepengetahuan masyarakat di sana? Itu diklaim oleh orang-orang yang berbaju loreng, kawan-kawan semua. Untuk itu kami mohon ke Majelis Hakim, kami bukan tidak berjuang, kami semua sudah kami lakukan. Bahkan 2007 tanggal 20 Januari kami melakukan aksi di tempat. Bahkan mereka si loreng itu menghantam kami, mengintimidasi, menembak, dan kekerasan. Kami sebagai warga Indonesia saat ini belum bisa merasakan sepenuhnya apa arti kemerdekaan itu. Untuk itu hari ini terima kasih, saya mewakili Desa Sukamulya diundang ke sini. Semoga perjuangan langkah kami ini ada kemenangan bagi kami merasakan seutuhnya kemerdekaan yang seharusnya dirasakan oleh bangsa kami. Langkah kami yang sudah kami lalui semua sudah kami datangi. Yang terakhir beberapa kali kami di KSP, tapi tidak ada jawaban apapun. Untuk itu hari ini juga kami menyuarakan pada kasus seluruh kawan-kawan kami yang bertentangan dengan tanah hak milik. Hari ini kami tetap ikut memperjuangkan kawan-kawan semua. Karena kalau tanah dirampas, semua kami merasa sedih.
merasa kami terganggu, pendidikan kami, rumah kami, bahkan psikis kami semua sangat kami rasakan. Mungkin itu yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia, hidup petani, hidup buruh, hidup mahasiswa. Silakan penggugat selanjutnya. Sebagai perwakilan dari siswa dan juga mahasiswa, saya akan mulai terlebih dahulu dengan salam cinta, salam perjuangan penuh dengan cinta. Hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Rakyatnya diperas, pendidikannya ditindas. Hidup pendidikan Indonesia. Pendidikan kita mahal, sulit untuk dibayar. Hidup mahasiswa. Beberapa bulan yang lalu kawan-kawan kami sampai meninggal dunia untuk memperjuangkan UKT-nya. Yang mulia, perkenalkan, saya Harik Anhar, mahasiswa yang bulan Mei kemarin sudah dilaporkan oleh rektornya sendiri karena melakukan kampanye terhadap kenaikan uang kuliah tunggal dan juga biaya pendidikan di perguruan tinggi. Walaupun kasus saya selesai karena viral, tapi adik-adik saya pada hari ini masih banyak sekali yang tidak bisa untuk membayar biaya pendidikan. Yang mulia, ada 5 hal dalam isu pendidikan Indonesia yang pada hari ini menjadi masalah kita bersama. Yang pertama, komersialisasi pendidikan. Kedua, kesejahteraan guru dan juga dosen. Ketiga, kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Keempat, kebebasan akademik. Karena rejim ini anti kritik yang mulia. Dan kelima adalah terjadinya korupsi pada sektor pendidikan. Hari ini yang mulia, 25 Juni 2024, rakyat Indonesia menyelenggarakan Mahkamah Rakyat. Apa dasar kita? Sederhana sekali saudara-saudara sekalian, teman-temanku, bahwa di depan sana, bangku itu sudah tidak memiliki pemilik yang sebenarnya. Sudah dikendalikan oleh pasar bebas, sudah dikendalikan oleh para oligarki sekalian. Maka pada pasal 31 Undang-Undang 1945, negara harus tegas dan mengharuskan setiap warga negara untuk mendapatkan hak pendidikan. Karena pendidikan adalah hak yang fundamental yang menjadi tanggung jawab negara menjamin dan memenuhinya. Kemudian yang mulia, terkait komersialisasi pendidikan. Kita ketahui kemarin kawan-kawan kami dari mahasiswa seluruh Indonesia itu menggugat Permendikbudristek Dikti nomor 2 tahun 2024. Namun seberapa konyolnya negeri ini yang mulia. Iya, dibatalkan kenaikan tahun ini. Tahun depan dinaikkan lagi. Apakah aspirasi itu sudah tidak dianggap lagi yang mulia? Apakah bisa kita adili dia? Kemudian yang mulia, perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang pada hari ini kami dari kawan-kawan mahasiswa terus mengkaji dan menyatakan bahwa itu keliru. Bahwa negara tidak boleh lepas dari amanatnya untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun hari ini yang mulia, alokasi anggaran untuk perguruan tinggi itu sedikit sekali. Dan kebijakan ini runcing menusuk tulang punggung keluarga kami yang mulia. Lalu kesediaan guru, dosen, dan tenaga pendidikan yang mulia, 1,5 juta hingga 2 juta rupiah itu di kota. Namun ketika kita membicarakan yang di desa yang mulia, 300.000 sampai 500.000 setiap bulan. Itu pun dibayarkan 3 bulan sekali kadang, atau tidak dibayarkan. Dan terakhir yang mulia,
Kami mengharapkan dari siswa dan juga mahasiswa yang mulia, perbaikan kualitas pendidikan. Karena kami merasakan bahwa pendidikan pada hari ini bukan diselenggarakan untuk rakyat, tetapi untuk memenuhi kantong-kantong pejabat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang mulia, bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting. Maka kalau pada hari ini, untuk mendapatkan pendidikan saja, kami masih perlu untuk mengais-mais sampai meminjam pinjaman online yang mulia. Maka mau sampai kapan? Maka mau sampai kapan ketika siswa, mahasiswa memprotes, kemudian dilaporkan kepada kepolisian? Semoga Mahkamah Rakyat hari ini bisa mengadili Jokowi, mengadili Presiden Indonesia. Karena kami mengharapkan adanya perubahan di negeri ini. Sekian. Hidup rakyat! Silakan penggugat selanjutnya. Salam dan selamat pagi untuk Majelis Hakim Pengampu. Salam juga untuk rakyat sekalian. Maksud saya berdiri di sini adalah untuk menuntut hak saya sebagai warga negara. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Turullah Tahiro. Berdirinya saya di sini adalah untuk berperan menjadi penggugat dalam hal kejahatan kemanusiaan dan impunitas yang dilakukan oleh tergugat. Saya sendiri adalah salah satu keluarga korban dari kejahatan yang dilakukan oleh tergugat. Saya adalah salah satu keluarga korban dari kejahatan kemanusiaan dan impunitas. Ibu saya bernama Aminatun Najariah. Beliau adalah korban dari peristiwa Tanjung Priuk 1984. Bahwa dalam pelanggaran tersebut sejatinya telah ada pengadilannya. Wahai majelis pengampu, perlu diketahui bahwa pengadilan yang telah dilaksanakan tidaklah memenuhi unsur keadilan. Karena pada dasarnya semua pelaku yang telah diadili dibebaskan begitu saja. Kami para korban tidak mendapatkan hak yang semestinya. Perlu diketahui lagi bahwa kejahatan kemanusiaan dan keimpunitas tidak hanya terjadi pada peristiwa Tanjung Priuk. Terdapat juga pelanggaran-pelanggaran yang lain yang akan saya berikan daftarnya. Peristiwa 1965-1966, penembakan misterius, peristiwa Talang Sari, peristiwa Rumah Gedung dan Satis di Aceh, penghilangan orang secara paksa, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, peristiwa pembunuhan Dukun Santet, peristiwa Simpang KA di Aceh, peristiwa Wasior di Papua, peristiwa Wamena di Papua, peristiwa Jambo Kepok di Aceh, peristiwa Baner Meriah, peristiwa tragedi Timur Timur, peristiwa Abe Pura, peristiwa Paniai, kasus pembunuhan Said Tolib Munir Said Tolib, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa saya sebutkan. Wahai majelis hakim pengampu, hal ini mereka semua belum mendapatkan keadilan karena selama ini tergugat telah melakukan praktik impunitas. Bahkan dalam pemerintahan tergugat selama ini, tergugat banyak sekali mengangkat pejabat-pejabat yang terindikasi sebagai pelanggar HAM berat. Padahal dalam kampanyenya, tergugat berjanji kepada kami bahwa dia akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Wahai majelis hakim terhormat, sebenarnya kami merasa dihianati oleh tergugat. Kami merasakan sakit yang amat pedih. Kami merasa suara kami dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya. Oleh itu yang mulia, hakim majelis pengampu, oleh karena itu kami menggugat yang tergugat. Hidup korban! Jangan diam! Sekian dan terima kasih. Penggugat selanjutnya. Terima kasih yang mulia. Dan selamat pagi kepada hadirin peserta sidang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Kanzabina. Saya seorang transgender perempuan. Hari ini, dalam persidangan Mahkamah Rakyat luar biasa,
Saya mewakili ribuan kawan-kawan transpuan dan teman-teman LGBTIQ yang sampai hari ini hidupnya dirisak, kehormatan, harkat, martabatnya sebagai orang manusia dilucuti, diperkosa oleh negara melalui ragam kebijakan yang diproduksi oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Saya hari ini berada di sini hanya berbekal keberanian dan solidaritas bersama penggugat yang lainnya, karena hanya itu yang kami miliki saat ini sebagai warga negara. Tidak ada lagi hak pendidikan untuk kami, tidak ada lagi hak bekerja untuk kami, bahkan sekedar untuk hak hidup dan bekerja sebagaimana mestinya warga negara tidak kami dapatkan. Maka dari itu yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, bahwa besar harapan saya pada persidangan hari ini untuk mengadili para tergugat sebagaimana memastikan mereka mewujudkan, memastikan dan mengedepankan tanggung jawabnya sebagai pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia warganya. Tentu saya juga di sini mewakili ribuan korban persekusi, diskriminasi, kriminalisasi yang tidak hanya dialami oleh kelompok LGBT. Saya di sini berdiri bersama kawan-kawan Papua. Saya di sini berdiri bersama teman-teman penghayat. Saya di sini berdiri bersama keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Saya di sini berdiri bersama petani, nelayan, buruh, mahasiswa, masyarakat miskin kota, dan semua kelompok yang sampai hari ini hak-haknya, harkat martabatnya, sekali lagi saya sampaikan, yang hari ini harkat dan martabatnya dilucuti dan diperkosa oleh rezim Jokowi. Sekali lagi, yang mulia, besar harapan saya untuk yang mulia segera mengadili para tergugat. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Terima kasih. Penggugat selanjutnya. Di seluruh Indonesia, juga mewakili kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja yang sepakat untuk menggugat rejim Jokowi, juga mewakili kawan-kawan buruh pekerja seluruh Indonesia yang terkena dampak dari kebijakan rejim Jokowi, dan yang juga masyarakat yang bersepakat untuk melakukan gugatan hari ini. Izinkan saya mewakili kawan-kawan buruh untuk menyampaikan pokok gugatan. Yang pertama adalah terkait selama 10 tahun kurang lebih Presiden Jokowi berkuasa memimpin negara Indonesia, tapi justru membuat kebijakan-kebijakan yang buruk bagi kaum buruh. Tahun 2015 mengeluarkan PP 78 terkait dengan upah yang murah buat kaum buruh di Indonesia. Bukan diperbaiki, bukan upahnya naik, tapi justru upahnya semakin rendah. Lalu selanjutnya di 2019 banyak kebijakan yang juga dibuat. Termasuk tahun 2020 Presiden Jokowi dan seluruh kabinetnya membuat
Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan khususnya terkait klaster ketenaga kerjaan, yang justru merugikan kaum buruh. Katanya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi nyatanya banyak buruh yang di PHK. Katanya memperbaiki upah, tapi justru upah buruh semakin rendah. Buruh semakin tidak punya jaminan kepastian kerja, karena sistem kerja dibuat seperti budak. Sistem kontrak, outsourcing, harian lepas, borongan, bahkan sistem magang. Korbannya siapa? Korbannya kaum buruh. Dan tentunya adalah teman-teman kami, para mahasiswa, para pemuda, calon pekerja. Karena kalau mereka nanti dapat pekerjaan, tentunya mereka sudah kehilangan kesempatan menjadi pekerja tetap. Karena aturan atau undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tadi. Bahkan baru sekitar sebulan kemarin, Presiden mengeluarkan PP 21 2024 terkait tapera. Tambahan penderitaan rakyat. Gaji buruh dipotong. Katanya iuran. Tapi dipotong paksa. Ini kan namanya merampas. Merampok gaji buruh. Katanya untuk perumahan rakyat. Tapi mana? Memangnya sudah ada? Rumahnya sudah ada? Gak bisa dibiarkan. Ini hanya akal-akalan. Seperti halnya Omnibus Law, yang katanya untuk menyejahterakan rakyat, tapi nyatanya hanya memberikan karpet merah bagi para pemilik modal, bagi oligarki. Kami, kaum buruh, memohon kepada majelis hakim agar rejim Jokowi diadili dan diberikan sanksi seberat-beratnya. Agar di kemudian hari tidak terulang pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya pencitraan belaka, agar tidak terulang kembali. Itu saja dari kami kaum buruh. Majelis hakim, jika diizinkan, karena tadi tidak ada menyanyikan lagu Darah Juang. Jika diperbolehkan, jika diizinkan, para pengunjung, para peserta sidang, kita menyanyikan lagu Darah Juang. Jika diizinkan, majelis hakim. Iya, silakan. Hadirin, kawan-kawan buruh dan rakyat yang lain, silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Darah Juang. Kepalkan tangan kita. Semua menyanyikan. Karena negara kita yang kaya raya sudah dirampas oleh rejim oligarki, rejim Jokowi. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah luka, anak buruh tak
tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji, padamu kami berbakti. Terima kasih. Hidup buruh, hidup tani, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Kami persilakan penggugat selanjutnya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir di sini bersama kita semua. Saya Bivitri Susanti. Saya mewakili para pendidik, para dosen dan guru-guru untuk menggugat soal pembajakan legislasi yang dilakukan oleh para tergugat. Yang mulia, izinkan saya mengingatkan bahwa ketika kita membicarakan pembajakan legislasi, ketika kita membicarakan semua soal yang dari tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan penggugat, sesungguhnya kita juga harus membicarakan sebuah jaringan yang berada di sekitar Presiden Jokowi. Makanya kita membicarakan rezim, makanya kita membicarakan soal bagaimana para tergugat seperti nanti akan disampaikan oleh para kuasa hukum kami. Sebenarnya yang juga harus ikut bertanggung jawab adalah para pembuat legislasi yang membajak begitu banyak peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai dengan bahkan peraturan daerah. Dan mereka bukan hanya pemerintah tapi juga para partai politik, anggota DPR, anggota DPRD dan para politikus lainnya. Yang mulia, kita bisa melihat bagaimana legislasi ternyata dibajak oleh para pembuat legislasi. Tujuannya kita semua paham. Pertama-tama adalah mematikan dulu lembaga-lembaga yang sebenarnya menyokong demokrasi kita. Itu yang sering kita sebut yang mulia autocratic legalism. Karena seakan-akan hal-hal yang berguna bagi demokrasi tapi dimatikan, tapi karena dibentuk dalam bentuk undang-undang, maka seakan-akan kita dikecohkan. Seakan-akan kita merasa bahwa semua yang dilakukan oleh para pembajak legislasi itu adalah kebenaran. Setelah semuanya dimatikan, misalnya KPK, seperti yang sudah disampaikan oleh kawan kita, KPK dibunuh pada 2019 melalui legislasi. Kita semua turun ke jalan waktu itu. Tapi apakah kita didengar? Sampai ada 5 orang mahasiswa dan pemuda yang meninggal dunia pada 2019 yang menjadi Oktober hitam buat kita semua. Tapi suara kita tidak didengar. KPK tetap dibunuh. KUHP tetap dilanjutkan. Setelah KPK dimatikan, DPR juga dimatikan fungsi kontrolnya karena secara legal pihak-pihak yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan di DPR juga dimatikan. Masyarakat sipil, kita semua yang turun ke jalan juga dimatikan suaranya dengan banyak undang-undang, mulai dari undang-undang KUHP sampai dengan undang-undang tentang ITE. Semuanya seakan-akan legal, tapi sebenarnya kita sudah dibungkam dan secara legal dengan legislasi yang dibajak. Jangan lupa kita juga harus membicarakan bahkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
juga dibuat tidak berfungsi sebagai lembaga pengontrol kekuasaan, juga dilakukan secara legal. Setelah semua elemen-elemen demokrasi itu dimatikan, masyarakat sipil, pengadilan, kekuasaan legislatif, KPK dan lain sebagainya dimatikan, maka masuklah tujuan keduanya dengan lebih lancar, yaitu untuk membajak legislasi dengan leluasa. Tak kurang dari misalnya pengesahan KUHP 2023, pengesahan revisi Undang-Undang ITE yang katanya revisi, tapi sebenarnya tidak ada yang berubah. Penetapan peraturan presiden tentang sentralisasi pengelolaan sumber daya alam atau kita sering dengar dengan nama food estate, kemudian penetapan Perpu Omnibus yang sudah disampaikan oleh kawan kita barusan, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan. Jangan lupa penetapan peraturan pemerintah tentang bank tanah, Undang-Undang Minerba yang hanya dibuat dalam waktu 6 hari dan hanya untuk kepentingan kelompoknya, hanya untuk kepentingan oligarki. Jangan lupa juga bahkan ketika ada undang-undang yang harusnya diubah seperti Undang-Undang Pemilu ternyata tidak diubah. Maka kita dapatlah pemilu yang seperti kemarin yang kotor sekali, penuh dengan politik uang dan juga model-model seperti presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang membuat akhirnya para politikus lebih mementingkan kemenangan dengan cara apapun, lebih bisa mengutamakan dinasti politik dan tidak memikirkan kepentingan kita semua. Maka saya berdiri di sini mewakili tidak hanya para dosen, tapi saya yakin banyak sekali di antara kita semua yang sebenarnya kompas moralnya masih lurus, bisa melihat ada ketidakadilan, tapi kemudian karena dilegalkan melalui legislasi yang prosesnya telah dibajak, seakan-akan kami yang salah. Padahal sebenarnya para pembajak legislasi itu yang salah. Demikian yang mulia, saya mewakili kawan-kawan semua yang melihat pembajakan legislasi yang luar biasa. Loh, ini Mbak yang kemarin bikin dirty vote ya? Apakah masuk gugatan ini karena barisan sakit hati ya? Izinkan saya mengklarifikasi yang mulia. Kritik bukan berarti sakit hati. Setuju? Kritik sebenarnya yang mulia adalah ketika kita bersuara setiap kita melihat ketidakadilan dan penindasan. Itu kritik, bukan karena sakit hati. Dan sebenarnya hak kita untuk mengkritik dijamin oleh konstitusi. Bukan hanya film Dirty Vote, tapi semua yang dilakukan kawan-kawan. Semua aksi yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan, semua film yang mengkritik adalah hak konstitusional kita yang tidak ada hubungannya dengan karena kita kalah, karena kita nggak dapat apa-apa, karena yang kita perjuangkan adalah keadilan. Yang mulia. Apakah para penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukum atau tidak? Baik yang mulia, kami para penggugat telah sepakat untuk menguasakan perkara kami kepada 4 kuasa hukum kami. Yang pertama Saudara Wildan Siregar, Sarjana Hukum. Yang kedua M. Fadil Alfatan Naswar, Sarjana Hukum. Yang ketiga Saudari Diva Safira, Sarjana Hukum. Yang keempat Husain Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih. Tolong kuasa hukumnya diberikan bangku untuk duduk di samping penggugat. Terima kasih. Setelah mendengarkan ke-9 penggugat, kami memutuskan bahwa
penggugat dalam perkara ini memiliki legal standing yang sah. Baik, selanjutnya kita akan masuk pemeriksaan pokok perkara. Kuasa hukum penggugat dipersilakan menjelaskan pokok-pokok gugatannya. Tapi sebelumnya kuasa hukum dipersilakan untuk memberikan dokumen gugatan yang dimaksud.